Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Nadmisa Ginting Suka dengan NIM A1D119133. Nah, di sini saya mau sharing tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Yang pertama, konsep dasar dimensi belajar menurut Marzano terbagi menjadi 4 bagian. Belajar sebagai tujuan, belajar sebagai alat, belajar sebagai sebuah produk, dan yang terakhir, belajar sebagai proses. Terus, di bagian dimensi belajar sebagai proses berpikir, yang pertama, mengembangkan sikap dan persepsi positif. Terus yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Yang keempat, belajar secara bermakna. Dan yang terakhir, memperoleh dan mengintegrasi pengetahuan, di mana belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Yang berikutnya ada belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor internal, mana iklim akademik atau belajar sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terus tugas-tugas yang efektif sebaiknya tidak membuat tidak mengganggu kegiatan sehari-hari siswa dan siswa tidak merasa terbebani. Terus ada merasa diterima oleh guru dan teman sekelas sehingga merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Nah, berikutnya belajar sebagai sarana memperluas dan menghalus pengetahuan. Comparing, di mana mengidentifikasi artikulasi benar-benar mirip ataupun berbeda. Classifying, di mana siswa dapat memilih ataupun mengklasifikasi. Terus ada inducing, di mana siswa tentunya dapat menyiapkan mental. Yang berikutnya analysis error, di mana siswa dapat menganalisis kesalahan. Terus constructive support, di mana dapat mengembangkan semangat mereka. Terus abstracting, yang terakhir analisis personal, di mana mampu menganalisis secara personal. Terus yang berikutnya tentang belajar secara bermakna, yaitu making decision, di mana mampu membuat keputusan. Terus do investigation, di mana terbiasa melakukan investigasi. Nah, terus ada experimental inquiry, yaitu siswa diharapkan mampu mencari ataupun mengenai suatu hal. Dan yang berikutnya problem solving, di mana dapat mengenai atau memahami tentang masalah. Terus yang berikutnya choose invention, di mana memilih cara menyelesaikan masalah. Yang berikutnya itu ada mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi 21. Critical thinking and learning, yaitu dapat berpikir secara kritik. Terus creative thinking, di mana dapat berpikir secara kreatif. Terus self-regulated, di mana dapat belajar maupun bersikap mandiri gitu. Terus collaboration, dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Terus communication, di mana dapat berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Dan yang terakhir cultural sensitiveness, di mana menjadi peka terhadap budaya yang ada di tempatnya. Terus ada 3 elemen penting pembelajaran modern, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge atau sering disebut TPACK. Terus ada HOST, High Order Thinking Core. Terus ada kompetensi abad 21 seperti yang tadi udah kita sebutkan sebelumnya, ada 6. Nah, di sini ada taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom pada tahun 1956. Teman-teman bisa lihat ada 6, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, dan synthesis, dan terakhir evaluasi. Terlihat perbedaannya ya. Nah, yang berikutnya taksonomi kognitif Lauren W. Anderson, yaitu pada tahun 90 sampai 2001, ada mengingat, memahami, melakukan, menganalisis,
mengevaluasi, dan membuat. Nah, kebetulan beliau atau Lauren W. Anderson belajar atau berguru dengan Bapak Blam, sehingga beliau memperbarui atau memberikan pendapatnya lagi tentang pendapat beliau yang sebelumnya. Nah, yang terakhir, thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Ingat 3M. Bye-bye.